Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten Sopeng. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, pimpinan Ormas, LSM, rekan-rekan pers, serta seluruh hadirin, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikan secara live streaming di tempat masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Zat yang Maha Ghafur, Maha Syukur, yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang tidak dapat terukur, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dalam rangka rapat paripurna DPRD peringatan Hari Jadi Sopeng ke-762 tahun 2023 yang merupakan hari yang sangat istimewa bagi kita semua masyarakat Kabupaten Sopeng. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa risalah dan sunnah yang menjadi pedoman seluruh alam, dan semoga kita termasuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sopeng menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh hadirin yang telah hadir bersama-sama untuk melaksanakan rapat paripurna yang tentunya disertai dengan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika sekiranya dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat kekurangan dan kehilapan, utamanya dalam hal kapasitas ruangan yang tidak dapat menampung seluruh undangan, sehingga kita tidak dapat larut dalam kegembiraan yang sama pada ruangan yang sama pula. Dan tentunya kami hanya dapat berharap semoga dapat dipahami dan dimaklumi bersama, serta tidak mengurangi hikmah dan makna sebuah peringatan hari jadi. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, sesuai dengan jadwal rapat-rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, bahwa pelaksanaan rapat peringatan Hari Jadi Sopeng ke-762 tahun 2023 dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 21 Maret 2023 di gedung DPRD Kabupaten Sopeng. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, agenda tersebut akhirnya dapat kita laksanakan bersama. Untuk itu, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Sopeng ke-762 tahun 2023 Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 14:10 waktu Indonesia Tengah dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, dilaksanakannya peringatan Hari Jadi Sopeng melalui rapat paripurna seperti yang kita laksanakan pada hari ini bukan berarti tidak memiliki landasan peradaban yang kuat. Karena jika kita menyimak sebuah semboyan yang telah ditanamkan leluhur kita beratus-ratus tahun yang lalu, yaitu dongiri tematipa, salipuri temadinging, wesse temakapa, yang mana semboyan ini telah mengisyaratkan kepada kita semua sebagai pemimpin dan wakil rakyat untuk melindungi dan membimbing rakyat, mensejahterakan rakyat, menjamin keamanan dan kesehatannya, baik kesehatan rohania maupun kesehatan batinia. Dan di gedung terhormat inilah senantiasa kita berjuang untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, serta untuk menjawab pesan-pesan moral yang dikandungnya. Demikian halnya peringatan Hari Jadi Sopeng yang dilakukan setiap tahunnya, sesungguhnya bukanlah semata-mata sebuah bentuk seremonial dan rutinitas tanpa makna dan arti. Namun di balik itu
terdapat begitu banyak hikmah yang dapat kita petik bersama, antara lain. Pertama, peringatan hari jadi ini dapat menjadi wahana refleksi terhadap apa yang telah kita lalui, telah kita lakukan, dan telah kita capai pada tahun yang lalu. Dengan refleksi ini, kita diharapkan mampu belajar dan mengambil hikmah dari setiap pengalaman yang telah terjadi sebagai bekal untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Kedua, memperingati hari jadi daerah juga dapat dipandang sebagai momentum untuk merencanakan dan mencapai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi dari sebelumnya. Pengalaman-pengalaman yang dirasakan di masa lalu harus menjadi pembelajaran dan penyemangat untuk lebih mendorong peningkatan kinerja daerah guna mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, tema hari jadi membangun untuk Sopeng yang lebih baik adalah sebuah tema yang sangat tepat untuk dijadikan penyemangat dan spirit bagi kita semua untuk membawa bumi Latem Mamala ke arah yang lebih baik, dan salah satu kunci keberhasilannya adalah kesatuan tekad kita sendiri yang selanjutnya telah kita bingkai dalam semangat Yasi Sopengi. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, berbagai agenda akan kita laksanakan dalam rapat paripurna hari ini. Untuk itu, dengan ini saya serahkan kepada pemandu acara untuk memandu pelaksanaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan pembacaan sejarah singkat Sopeng oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sopeng kepada Bapak Dotrandes Haji Andi Tendrisesu MSI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat hari jadi Sopeng. Asal mula nama Sopeng. Nama Sopeng tercantum dalam Sastra Bugis tertua Lagaligo yang berbunyi, Iana sura puwadai adange, tanai risopeng, nawalaina sewo gatar, noni pabanue tawe risopeng, na iya tau sewoe riaseng tau sopeng riaja. Ia tau gatarenge, ia naro riaseng tau Sopeng Rilau. Berdasarkan naskah tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Tanah Sopeng mulanya datang dari dua tempat, yaitu Sewo dan Gatar. Pengangkatan Datu pertama Kerajaan Sopeng. Di dalam Lontara tertulis bahwa jauh sebelum terbentuknya Kerajaan Sopeng, telah ada kekuasaan yang mengatur jalannya pemerintahan. Namun suatu waktu yang menimbulkan kemiskinan, sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Tampillah Arubila mengambil inisiatif untuk mengadakan musyawarah besar yang dihadiri 30 orang matua dari Sopeng Riaja dan 30 orang matua dari Sopeng Rilau. Sementara musyawarah berlangsung, tiba-tiba 2 ekor burung kakak tua yang memperebutkan setangkap padi, sehingga musyawarah terganggu
dan apabila memerintahkan untuk menghalau burung tersebut dan mengikutinya kemana mereka terbang. Burung kakatua tersebut akhirnya sampai di Sekanyili, dan di tempat ini ditemukan seorang yang berpakaian indah sementara duduk di atas batu yang kemudian bergelar Manurunge Ri Sekanyili. Terjadilah mufakat dari 60 tokoh masyarakat untuk Manurunge Ri Sekanyili atau kita kenal Latem Mamala sebagai pemimpin yang diikuti dengan ikrar sambil memegang segenggam padi. Latem Mamala berikrar di atas batu yang diberi nama Lamung Patue dengan ucapan kalimat, isi padi tak akan masuk melalui tenggorokan saya bila berlaku curang dalam melakukan pemerintahan selaku Datu Sopeng. Saat itulah Latem Mamala menerima pengangkatan dengan gelar Datu Sopeng sekaligus sebagai awal terbentuknya Kerajaan Sopeng. Perumusan hari jadi Sopeng. Dengan memperhatikan kejayaan sejarah Sopeng di masa lalu, serta memperhatikan masukan dari berbagai pemerhati sejarah agar ditetapkan hari jadi Sopeng, maka dilaksanakanlah seminar sehari pada tanggal 11 Maret tahun 2000 yang dihadiri oleh pakar kebudayaan, seniman, ahli sejarah, tokoh masyarakat, alim ulama, generasi, LSM dengan kesepakatan bahwa berdasarkan perhitungan dengan menggunakan backward counting, maka hari jadi Sopeng dimulai sejak pemerintahan Tomanurunge Ri Sekanyili atau Latem Mamala tahun 1261. Hasil kesepakatan tersebut diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sopeng untuk dibahas dalam rapat paripurna dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang hari jadi Sopeng. Penetapan hari jadi Sopeng. Dari hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sopeng tanggal 12 Maret tahun 2001 ditetapkan dan disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sopeng nomor 9 tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 bahwa hari jadi Sopeng jatuh pada tanggal 23 Maret 1261. Perjalanan pemerintahan Swapraja dan Swatantra Kabupaten Sopeng. Selama perjalanan sejarah pemerintahan Swapraja di Sopeng dengan sistem pemerintahan kerajaan, Sopeng telah dipimpin oleh 36 raja atau datu, dengan raja yang pertama Latem Mamala yang bergelar Manurunge Ri Sekanyili. Di sekitar tahun 1261 sampai dengan 1286, dan raja terakhir Haji Andiwana Matinroe di Tenggana Sopeng yang memerintah tahun 1940 sampai tahun 1957. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi, maka daerah Swapraja Sopeng berubah status menjadi daerah tingkat 2 yang dipimpin oleh kepala daerah, dan sampai saat ini telah mengalami 15 kali pergantian pimpinan daerah serta 10 kali pergantian pimpinan DPR. Raja-raja Sopeng yang pertama Latem Mamala
Manurunge Risingkanyili periode 1261-1286 sampai yang ke-37 Haji Andi Wana manurunge di Tengana Sopeng 1940-1957. Kepala daerah atau Bupati Sopeng dan Wakil Bupati Sopeng. Pertama, Haji Andi Wana tahun 1957 sampai 1960 Bupati Kepala Daerah. Haji Andi Mahmud Tapanulu tahun 1960 sampai 1964 Bupati Kepala Daerah. Andi Muhammad Amin Daeng Situru tahun 1964 sampai 1965 pejabat bupati. Haji Andi Made Ali tahun 1965 sampai 1979 Bupati Kepala Daerah. Jamaluddin Muhammadong tahun 1979 sampai 1984 Bupati Kepala Daerah. Dr. Andes Haji Umar Lakunu tahun 1984 sampai 1990 Bupati Kepala Daerah. Haji Abbas Sabi SH tahun 1990 sampai 1995 Bupati Kepala Daerah. Dr. Andes Haji Andi Ferudin Sesal 1995 sampai 2000 Bupati. Dr. Andes Haji Muhammad Arsakale MSI Wakil Bupati. Dr. Andes Haji Andi Harta Sanjaya Rasak tahun 2000 sampai 2005 Bupati. Dr. Andes Haji Sarifuddin Rauf MSI Wakil Bupati. Dr. Andes Haji Andi Sutomo MSI tahun 2005 sampai 2010 Bupati. Dr. Andes Andi Sarimin Saransi MSI Wakil Bupati. Dr. Andes Haji Andi Sutomo MSI tahun 2010 sampai 2015 Bupati. Haji Aris Muhammadiyah Wakil Bupati. Dr. Andes Haji Tautoto Teranggina MSI tahun 2015 sampai 2016 pejabat Bupati. Haji Andi Kaswadi Rasak SE tahun 2016 sampai 2021 Bupati. Supriyansa SHMA Wakil Bupati. Idam Kadir Dale Esos MS tanggal 27 September 2020 sampai 4 Desember 2020 PJS Bupati. Haji Andi Kaswadi Rasak SE tahun 2001 sampai 2026 Bupati. Insinyur Haji Lupi Hadir MP Wakil Bupati. Pimpinan DPR Haji Ambo Dale, Muhammad Saleh Muhtar BA, Haji Abdul Qadir, Haji Andi Musadi Paki, Ombang Sudibjo, Haji Hakum Senuding, Haji Andi Mapejanci BA, Haji Andi Kaswadi Rasak, Haja Andi Patapaunga, dan Haji Sarudin Emadang Esos tahun 2019 sampai 2024. Demikian sekilas sejarah singkat Hari Jadi Sopeng dengan harapan memotivasi masyarakat untuk bekerja keras dengan semangat reso patambangingi nama lomo naletei pamase dewata secara bersama-sama masih diada nagau yasi maturusi decenge malebangi pabonoi dalam melaksanakan kegiatan dan mengisi pembangunan sekaligus sebagai wahana untuk mengekspresikan rasa kebanggaan sebagai warga Sopeng dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video pencapaian pembangunan di Kabupaten Sopeng. Dilantik sejak 26 Februari 2021 lalu, Andi Kaswadi Razak dan Lutfi Halido menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sopeng dengan visi pemerintah yang lebih melayani, maju dan sejahtera, dan visi memantapkan penyelenggaraan pelayanan dasar, memantapkan perwujudan kesejahteraan masyarakat, memantapkan pencapaian daya saing daerah, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, memantapkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tentu tidaklah mudah mewujudkan program tersebut. Perlu adanya kerjasama dan kerja keras dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya. Kabupaten Sopeng beribu kota Watan Sopeng. Watan Sopeng menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Sopeng, mendampingi ragam wilayah pertanian, perkebunan, perikanan, dan masih banyak aset lainnya yang dimiliki Kabupaten Sopeng. 762 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Kabupaten Sopeng untuk terus bertumbuh dan berkembang. Inilah wajah Watan Sopeng saat ini. Dalam jangka 2 tahun ini, pemerintah Kabupaten Sopeng terus menciptakan berbagai macam inovasi, sehingga Kabupaten Sopeng berhasil mendapatkan penghargaan baik provinsi maupun nasional. Pasca pandemi COVID-19, guna mewujudkan pemulihan ekonomi, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sopeng pada tahun 2022 sebesar 6,18%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 6,15% dan tertinggi di Sulawesi Selatan. Kabupaten Sopeng terus berbenah mengembangkan dan memberdayakan UMKM agar bisa naik kelas dengan bekerja sama dengan pihak perbankan, memberikan bantuan box jualan untuk memajukan usaha kecil yang ada di Kabupaten Sopeng. Kerjasama pemerintah Kabupaten Sopeng dan pemerintah Sulawesi Selatan, sebanyak 3.000 hektar sawah berhasil diselamatkan dari ancaman gagal panen yang disebabkan oleh banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Sopeng, yang berimbas kerusakan parah pada saluran irigasi Tinco. Saluran irigasi Tinco yang mengairi 3.000 hektar sawah tersebut akan menghasilkan per hektar 6 ton gabah dengan harga Rp5.800. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2021, indeks pendidikan Kabupaten Sopeng mengalami peningkatan yang cukup baik, di mana pada tahun 2016 indeks pendidikan sebesar 57,42% dan pada tahun 2021 sebesar 62,32%. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor pendidikan selama 5 tahun terakhir. Hadir sebagai pelayan bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Sopeng juga terus berbenah melalui sektor kesehatan. Di antaranya, pembangunan puskesmas bertaraf rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Latememala Sopeng merupakan rumah sakit daerah satu-satunya yang ada di Kabupaten Sopeng.
Rumah Sakit Tipe B ini telah menjadi pusat rujukan pelayanan dari kabupaten sekitar, baik dari Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sindra. Hal tersebut disebabkan karena Rumah Sakit Umum Daerah Latamamala telah memiliki beberapa pelayanan dengan fasilitas dan SDM yang cukup lengkap. Beberapa pelayanan unggulan di antaranya pelayanan mata dengan operasi katarak dengan laser, pelayanan cuci darah, pelayanan radiologi dengan alat CT scan, pelayanan jiwa, terdapat poliklinik dan perawatan bagi pasien jiwa, baik dalam Sopeng maupun luar Kabupaten Sopeng. Pelayanan dokter spesialis bedah ada 2, yaitu spesialis onkologi bedah tumor dan digestif bedah pada saluran pencernaan. Pelayanan jantung, terdapat alat kateterisasi jantung atau cincin jantung. Ini merupakan pelayanan baru yang telah memiliki izin operasional. Dengan fasilitas sarana prasarana tersebut dan didukung oleh SDM yang kompeten, sehingga masyarakat Sopeng tidak perlu berobat ke Makassar. Sebab Rumah Sakit Umum Daerah Latamamala selalu siap memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sopeng semakin meningkat. Pada tahun 2020, sepanjang 524.947 km dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 58,59% atau 564.818 km dari 960.697 km jalan kewenangan kabupaten. Hal ini diakibatkan karena masifnya pemerintah daerah Kabupaten Sopeng dalam melakukan pembangunan pemeliharaan jalan di Kabupaten Sopeng. Terobosan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sopeng, yakni penyelenggaraan mall pelayanan publik sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Mall pelayanan publik dianggap lebih progresif, memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, swasta dalam satu gedung. Kehadiran mall publik ini merupakan upaya untuk mengubah pola pikir sektoral antar institusi menjadi kerja bersama agar selalu fokus dan berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik. Dalam pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Sopeng berkomitmen untuk melakukan penguatan inovasi dan bersinergi guna memperkuat ketahanan pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui program gerakan tanam pangan panen cepat 1 juta bibit cabai tanpa nilai. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat, pemerintah Kabupaten Sopeng juga menghadirkan program ASBATI, AC, Bale, Intik, Kaju, menanam padi dengan memelihara ikan, itik, dan sayur yang akan menghasilkan nilai tambah dan menjadi kebanggaan masyarakat. Telah disebar kepada 120 kakak bantuan kolam terpal ikan nila, bantuan itik petelur kepada 230 kakak, dan ayam petelur kepada 200 kakak. Dalam rangka mendukung program Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, yaitu mengembalikan kejayaan setra di Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Sopeng telah menyiapkan lokasi sekitar 300 hektar lahan untuk penanaman pohon murbei, di mana daun murbei merupakan pakan utama bagi ulat sutra. Pemerintah Kabupaten Sopeng berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan hadir dengan inovasi Suta Soma, sistem perlindungan petani Sopeng maju dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Sopeng juga telah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Target angka prevalensi stunting di tahun 2024, yakni di bawah 14%, harus tercapai. Pemerintah Kabupaten Sopeng berhasil menurunkan sebanyak 12,0%
di tahun 2022. Dan hingga bulan Februari 2023 menjadi 10,8%. Keberhasilan tersebut berkat kerjasama pemerintah Kabupaten Sopeng, tim penggerak PKK, dan seluruh stakeholder melalui program MAPA DC. Membangun untuk Sopeng yang lebih baik. Terus semangat, salam lagi kepada salam. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan Bupati Sopeng kepada Bapak Haji Andika Suwadi Razak SE. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat yang kita banggakan, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kapolda Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dirlantas Polda Sulsel, Bapak Kombes Pol Faisal SIK MH. Yang saya hormati Kepala Balai KPTK Mendikbud. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu. Yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh para pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sopeng, Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggota. Yang saya hormati Andi Amar Maruf Sulaiman SE, CEO AAS Community. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan Ormas, LSM, OKP, serta seluruh hadirin yang kesemuanya saya cintai dan banggakan. Dan mohon maaf, jangan lupa Ketua KKS yang baru, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Harian, dan juga yang saya muliakan Raja Sopeng beserta Permaisuri, serta seluruh hadirin yang kesemuanya kami cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat bersama-sama hadir pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sopeng. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melaksanakan peringatan yang sangat bersejarah bagi Bumi Latema Mala, yaitu Hari Jadi Sopeng yang ke-762. Dalam suasana yang berbeda dan penuh hikmat, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungannya, terutama dalam kondisi dan situasi perekonomian yang sudah mulai mengalami perbaikan dan kemajuan. Selanjutnya, salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang mana telah membawa kita hijrah dari alam jahiliyah ke alam yang beradab seperti yang kita nikmati saat ini. Untuk itu, pada kesempatan yang penuh hikmat ini, saya Bupati Sopeng dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sopeng mengucapkan selamat Hari Jadi Sopeng ke-762 kepada seluruh lapisan masyarakat Sopeng. Peringatan hari istimewa ini akan menjadi sangat bermakna ketika para jajaran pemerintah daerah beserta masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada mampu melakukan refleksi dan kontemplasi
betapa setiap waktu berganti penuh dengan perjuangan, kerja keras dengan semangat pengabdian demi mewujudkan cita-cita bersama, menjadikan kehidupan dan masa depan masyarakat Sopeng yang lebih baik. Mengawali sambutan dalam rangka perayaan Hari Jadi Sopeng yang ke-762 pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang telah luar biasa memberikan perhatian dalam pembangunan di Kabupaten Sopeng. Semoga sumbangsi tersebut menjadi tanda mata bagi generasi saat ini dan juga bagi generasi mendatang, serta kontribusi kepada semua pihak, baik pimpinan maupun anggota dewan yang terhormat, Forkopimda, aparatur pemerintah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, tokoh masyarakat dan alim ulama, cendekiawan serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sopeng yang telah mendorong terbangunnya suasana kondusif dan nyaman di bumi Latang Memala. Karena dalam suasana yang aman, tentram, damai dan demokratis inilah yang kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan untuk merawat daerah yang dengan semangat Yasi Sopeng. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Jadi Sopeng merupakan momentum kita dalam berupaya untuk menengok masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, dan sebuah masa lalu adalah fondasi yang sangat bernilai sebagai referensi menapaki masa kini dan masa depan. Kita jadikan sebagai sarana mawas diri atau introspeksi diri. Dengan demikian, setiap etape perjalanan kehidupan ini selalu bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan serta responsif dengan tantangan ke depan. Dengan momentum ini kita mendesain sebuah formula masa depan yang berdasarkan realita dan dinamika kekinian, berdasarkan kearifan lokal tanpa melupakan nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Peringatan Hari Jadi Sopeng ke-762 memasuki tahun ketiga kami dalam mengemban tanggung jawab sebagai Bupati dan Bapak Lutfi Alida sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sopeng periode 2021-2026. Amanah ini tidak mudah bagi kami karena besarnya harapan masyarakat yang dititipkan kepada kami untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat dan menjadikan harapan masyarakat bisa terwujud. Namun kami yakin dengan dukungan bantuan Bapak Gubernur, kami tidak pernah merasa ragu dan khawatir atas tanggung jawab ini. Sidang Dewan hadirin yang kami hormati, untuk itu melalui peringatan Hari Jadi ke-762 Kabupaten Sopeng, kami sampaikan gambaran visi pemerintah Kabupaten Sopeng tahun 2021-2026, yaitu Sopeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera. Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita dan semangat kita bersama untuk kita wujudkan melalui kerja bersama dan berkolaborasi dalam menjadikan Kabupaten Sopeng yang lebih berdaya saing, maju dan sejahtera. Melalui kerja keras yang telah kita laksanakan bersama sehingga pembangunan di Kabupaten Sopeng semakin lebih baik, telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini dapat terukur dengan tercermin dari beberapa capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Sopeng tahun 2022 yang mengalami peningkatan dan perbaikan selama kepemimpinan kami, diantaranya indeks pembangunan manusia terakselerasi dari 68,99 poin pada tahun 2021 meningkat menjadi 69,70 poin pada tahun 2022, secara umum membuktikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sopeng semakin lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sopeng pada tahun 2022 berada pada angka sebesar 6,18%
dan tetap tumbuh positif dari tahun 2021 senilai 6,15% dan menempati urutan ketiga dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini membuktikan bahwa meskipun dalam kondisi ekonomi global dan nasional kurang stabil, tetapi Kabupaten Sopeng masih bisa konsisten bertumbuh ekonominya. PDRB per kapita telah meningkat signifikan dari 58.210.000 pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 berada pada posisi 52.750.000. Peningkatan PDRB per kapita ini telah berperan dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sementara pada angka Gini rasio pada tahun 2022 sebesar 0,0386 poin. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 sebanyak 0,406 poin. Ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan dan pengeluaran masyarakat di Kabupaten Sopeng kondisinya masih relatif semakin membaik dan menandakan menurunnya ketimpangan masyarakat. Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sopeng pada tahun 2021 sebesar 3,92% dan di tahun 2022 mengalami penurunan yang berada di angka 3,40%. Sementara untuk tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sopeng juga mengalami peningkatan signifikan di mana pada tahun 2021 berada pada angka 58,94% dan di tahun 2022 berada di angka sebesar 61,9%. Dari aspek kesejahteraan masyarakat, di Kabupaten Sopeng juga mengalami penurunan angka jumlah penduduk miskin dari 17.270 jiwa di tahun 2021 menjadi 17.210 di tahun 2022. Sementara itu, dalam ukuran persentase penduduk miskin berkurang dari 2021 sebesar 7,54% menjadi 7,49% pada tahun 2022. Bapak Gubernur dan rapat paripurna Dewan Terhormat, peningkatan indikator makro pembangunan tersebut tidak terlepas dari kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana pemerintah Kabupaten Sopeng terus berupaya melakukan beberapa upaya pembangunan yang merata dan berkelanjutan terhadap keberhasilan yang telah mampu kita raih akan kita pertahankan dan kita tingkatkan, sedangkan terhadap kendala atau masalah yang kita temui akan kita upayakan mengatasi dan memperbaikinya melalui upaya dan kerja keras kita akan kita mampu capai bersama di bumi Latem Mamala. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Sopeng sendiri melainkan diperlukan sinergitas dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah dan pemerintahan desa, perguruan tinggi, swasta, BUMN, BUMD, dan seluruh elemen masyarakat. Kemitraan strategis dan kolaborasi inilah yang akan dijalankan ke depan melalui pengimplementasian strategi dan arah kebijakan serta program-program pembangunan daerah ke dalam berbagai kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten Sopeng. Kami menyadari bahwa ketersediaan alokasi anggaran tentu tidaklah memadai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Sopeng. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur atas komitmen terhadap percepatan penyelesaian program pembangunan strategis Sulawesi Selatan di Kabupaten Sopeng. Isu sentral di tahun 2023 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan inflasi, percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, serta penanganan dampak krisis pangan yang harus kita selesaikan bersama melalui kerja gotong royong dan kebersamaan. Selain itu, juga pemerintah daerah Kabupaten Sopeng tetap fokus
pada pembangunan di sektor lain dan potensi unggulan daerah yang semua itu untuk kesejahteraan masyarakat Sopeng dan kemajuan daya saing daerah. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Sopeng, maka kami berharap dukungan pemerintah Provinsi Selatan melalui bantuan keuangan dan pendanaan lainnya terhadap pewujudan beberapa rencana kegiatan strategis prioritas di Kabupaten Sopeng. Pengembangan kawasan wisata yang akan menjadi salah satu ikon wisata andalan di Sulawesi Selatan, yaitu wisata alam Lejak yang tahap pertamanya telah kita selesaikan dan insya Allah siap untuk difungsikan, dan selanjutnya menunggu uluran tangan Bapak Gubernur untuk tahap berikutnya. Kemudian kemarin Bapak Gubernur telah menyaksikan sendiri rencana pemerintah daerah untuk mendukung mengembalikan kejayaan sutra di Sulawesi Selatan yang telah kita memulai membuat komitmen dengan Bapak Gubernur bahwa Sopeng siap untuk mendukung dengan lokasi lahan yang sudah siap ditanami, diolah, yaitu sekitar 300 hektar. Bapak Gubernur sudah langsung melihat kemarin dan insya Allah kita tunggu apa arahan selanjutnya dari Bapak Gubernur. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Jembatan Pacongkan insya Allah siap akan diresmikan, mudah-mudahan tidak ada kendala pada bulan April. Terakhir kita cek, sisa menunggu waktu penyelesaian di tahap akhir. Mudah-mudahan Bapak Gubernur bisa meresmikan dan selanjutnya melanjutkan peningkatan jalan yang mendukung konektivitas antara Kabupaten Sopeng dan Bone. Kemudian juga kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa jalan Sopeng ke Baru melalui Lawo Benange yang tembus di Ibu Kota Baru, alhamdulillah sudah tahap pelaksanaan, insya Allah masih tersisa kurang 5 kilo. Ditanggung kalau tersisa sudah lebih 100 miliar, kurang lebih anggaran yang sudah dilokasikan, sia-sia hanya karena persoalan 5 kilo. Puluhan kilo sudah dilaksanakan, terakhir 5 kilo yang membuat tidak bisa difungsikan secara maksimal. Jadi mudah-mudahan Pak Gubernur bisa memahami apa yang kami sampaikan. Karena ini adalah, mohon maaf, kami ingin jelaskan bahwa banyak daerah yang selalu agak menaruh curiga di Sopeng. Kenapa terlalu banyak bantuan keuangan di Sopeng? Karena memang Kabupaten Sopeng inilah yang paling panjang jalan provinsinya. Jadi alokasi anggaran yang masuk ke wilayah Sopeng memang wajar banyak. Karena lebih 100 kilo, 150 kilo jalan provinsi ada di wilayah Sopeng. Jadi tidak sia-sia kalau Pak Gubernur selalu mensupport anggaran infrastruktur jalan. Karena itu memang faktanya seperti itu. Ada daerah hanya berapa kilo saja dilintasi jalan provinsi. Kalau kita seandainya bisa 5 penjuru angin, semua 5 penjuru angin yang ada semua jalan provinsi. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini pada hari ini, alhamdulillah Kabupaten Sopeng lagi mendapatkan kado hari jadi dari pemerintah pusat karena standar pelayanan minimal SPM awal tahun 2023 Sopeng menjadi peringkat kedua secara nasional. Ini tidak gampang direbut, ini nasional bukan provinsi.
Artinya hanya satu di atasnya sopeng di seluruh republik ini. Jadi, tapi maaf, saya tidak mau jadi gubernur. Saya tidak mau jadi calon gubernur maupun wakil gubernur. Cukup andalan kita saja, kita lanjutkan pembangunannya. Dan alhamdulillah ini berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri dan pencapaian pelayanan DAS tanda minimal. Selain itu juga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas perhatian kepada Kabupaten Sopeng, dan tentunya Bapak Gubernur kami mohon kesediaannya memberikan sambutan sekaligus meresmikan beberapa proyek-proyek yang ada di Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2022, dan tentunya kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sopeng memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal yang tidak berkenan, baik gubernur beserta para tamu undangan yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena semua panitia penyelenggara baik di DPR maupun di pemerintah daerah sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kami yakin pasti ada kekurangan, baik penyebutan nama, tempat jabatan, dan juga mungkin di antara para tamu undangan kami tidak sempat sebutkan namanya satu persatu. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan izinkan juga kami pada kesempatan yang berbahagia ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, izinkan saya dan atas nama pemerintah Kabupaten Sopeng menyampaikan permintaan maaf yang sekali lagi yang sebesar-besarnya bila mana memiliki salah dan hilaf atas ucapan dan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malilo si pakainga, rebba si patokong, mali si parape, siri mendre tersurino, si tirwat deceng tersirwaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa selalu menyertai dan meridhoi setiap langkah dan ikhtiar kita. Semoga dalam upaya meneruskan dan menuntaskan seluruh pembangunan di Kabupaten Sopeng dalam menghadirkan pemerintah yang lebih baik, melayani daerah yang lebih maju, serta masyarakatnya lebih sejahtera. Dirgayu Sopeng ke-762, maju dan sejahteralah, bumi lata memala, kurus semangat, selama kita pada selama, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang kami hormati, selanjutnya kembali kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menyaksikan tayangan video pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Sopeng. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan 495 miliar rupiah lebih di Kabupaten Sopeng, menghadirkan infrastruktur yang memadai secara bertahap menjadi komitmen Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Untuk tahun 2022, ada beberapa ruas jalan yang telah dikerjakan, mulai dari rehabilitasi jalan ruas Takalala Cabenge Salondro sepanjang 3,230 km. Tahun ini, proses rehabilitasi kembali akan dilanjutkan. Lalu paket rehabilitasi ruas Cabenge Sopeng dan ruas Sopeng Batasitra melalui metode long segment berupa rekonstruksi jalan sepanjang 3,3 km dan pemeliharaan sepanjang 43,6 km. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan ini bukan hanya pengaspalan, tapi juga dilakukan betonisasi pada bahu jalan. Kemudian pembangunan jalan ruas Takalasi Bainangelawu
yang menjadi salah satu fokus Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Dan insya Allah tahun ini akan dilanjutkan pada segmen baru dan Sopeng 73,2 miliar rupiah. Dengan perintisan ruas takalasi Bainangelawo ini akan membuka wilayah terisolir serta memangkas waktu tempuh. Jika biasanya melalui Buluk 2 menempuh jarak sekitar 70 km, namun melalui ruas takalasi Bainangelawo hanya menempuh sekitar 38 km. Artinya bisa mempersingkat perjalanan sekitar 30 km. Masih di tahun 2022, dilakukan pembangunan jembatan Sungai Pancongkang di ruas Lajua Citato Benteng dengan panjang bentangan 128 meter dan lebar lalu lintas 7 meter, beserta dukungan trotoar kiri dan kanan masing-masing 1 meter. Dan untuk di tahun 2023 ini, Pemprov Sulsel akan melakukan rekonstruksi jalan ruas Lajua Pancongkang Citato Benteng. Di tahun 2023 juga, selain melanjutkan program yang ada, Pemprov Sulsel akan melakukan beberapa paket pengerjaan baru di Kabupaten Sopeng, mulai rekonstruksi jalan ruas Saloonro Tompanua yang menghubungkan Sopeng dan Bone, rekonstruksi ruas jalan Saloonro Ulu Galung dan rehabilitasi jalan ruas Batas Baru Takalala. Selain jalan dan jembatan, Pemprov Sulsel di tahun 2022 melakukan penanganan 2 daerah irigasi di Kabupaten Sopeng. Pertama, daerah irigasi Lowarang dengan nilai 4,1 miliar rupiah dan daerah Salobunde dengan nilai 2,7 miliar rupiah. Untuk mendukung sektor industri kain sutra di Sopeng, pada akhir tahun 2021 telah dibangun satu rumah produksi pemintalan sutra dengan anggaran sekitar 1 miliar rupiah yang dilengkapi dengan mesin pemintal modern seharga 1,5 miliar rupiah. Melalui bantuan keuangan pada tahun 2022, Pemprov Sulsel mendukung pengembangan kawasan wisata alam Leja. Kawasan wisata ini memiliki permandian air panas yang juga menjadi salah satu pariwisata andalan di Sulsel. Di sektor pertanian, Kabupaten Sopeng juga menjadi sasaran dalam penyaluran bantuan program Mandiri Benih, di mana tahun 2022 telah disalurkan bantuan benih secara gratis kepada para petani sebanyak 57.175 kg untuk ditanam di lahan pertanian seluas 2.287 hektar. Dan di tahun 2023 ini akan kembali disalurkan bantuan Mandiri Benih sebanyak 75.000 kg untuk lahan seluas 3.000 hektar. 762 tahun Kabupaten Sopeng. Sinergi kerja kolaboratif Pemprov Sulsel dan Pemkab Sopeng di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Haji Andi Kaswadi Rasak dan Bapak Wakil Bupati Haji Lutfi Halida beserta dukungan Forkopimda agar terwujudnya Sopeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Sulawesi Selatan kepada yang terhormat Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin karena kota Kalong jadi dikira. Baik, pertama-tama yang saya hormati saya banggakan anggota DPRD Provinsi Selatan Ibu Haji Andi Nur Hidayati. Kemudian tentu Bapak Haji Andi Asyari Mangkona. Yang kita hormati, kita banggakan mewakili Bapak Kapolda, Bapak Kombes Pol Andi Faisal, Dirlantas Polda Sulsel. Yang ini warga Sopeng ini. Kemudian tentu ini kalau sudah warga Sopeng di lantasnya tidak boleh lagi ada naik kendaraan tidak pakai helm sama tidak punya SIM. Di lantas kita dari Sopeng. Kemudian kita hormati, kita banggakan tentu Bapak Bupati Sopeng, Pondoli, Bapak Haji Andi Kaswadi Rasak, beserta Ibu Haja Nurjana Kaswadi SE. Tentu kita mengucapkan duka
mendoakan kepada cucu, mudah-mudahan insya Allah menjadi ahli jannah. Kemudian tentu kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Bupati Sopeng serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sopeng, Bapak Insinyur Haji Lutfi Lahidida dan Ibu Haja Nuni Ujiani Lutfi. Kemudian tentu kita hormati, kita banggakan para kepala dinas provinsi, hadir kepala dinas PMD,